Kaisar Naga Abadi Chapter 2821 Bahasa Indonesia. Bab 2821, Bab 2821 Pengumpulan berbagai sekte. Kau baru saja mengatakan kau tidak akan membunuhku. Mendengar kata-kata Luming, pria parubaya itu tampak ketakutan dan berteriak ngeri. Aku sudah bilang kalau aku sendiri tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak bilang kalau aku tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu. Kiu, bunuh dia. Luming melambaikan tangannya. Ah, kau akan mati. Kematian yang mengerikan. Kau mengingkari janjimu. Pria parubaya itu meraung marah, berbalik, dan berlari. Akan tetapi, dia hanyalah dewa surgawi tingkat pertama, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Kiu. Kiu berhasil menyusulnya dan membunuhnya dalam beberapa gerakan. Kemudian, Luming maju dan berhadapan langsung dengan lelaki tua bermarga Hong itu. Sebuah harta karun, Luming bergumam dan menunjukkan ekspresi tertarik. Karena dia tidak mempunyai sesuatu pun untuk dilakukan, sebaiknya dia pergi dan melihat-lihat. Seketika itu juga Luming terbang ke lokasi yang diberitahukan pria kekar itu kepadanya. Namun, Luming tetap waspada. Dia menahan auranya, memperlambat langkahnya, dan menuju ke arah itu. Saat ini, di suatu tempat yang jaraknya lebih dari 100.000 mil dari Luming. Di sini, ada hutan lebat dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi ke langit. Anehnya, di tengah hutan itu tidak ada pohon sama sekali. Dari kejauhan, terlihat beberapa bangunan batu. Namun, jaraknya terlalu jauh dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, sekelompok orang sedang saling berhadapan di pinggiran hutan. Kelompok orang ini dibagi menjadi 4 kelompok. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Hal ini disebabkan keempat kelompok orang ini semuanya memiliki latar belakang yang mengejutkan. Sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan, Akademi Yimo, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Kelompok terakhir adalah klan Jiwa Es. Setiap pasukan memiliki beberapa ratus orang yang hadir. Semuanya, tempat ini pertama kali ditemukan oleh Akademi Iblis Unik kita. Tempat ini seharusnya milik Akademi Iblis Unik kita. Apa maksudnya ini? Seorang pemuda berjubah ungu di Akademi Iblis Unik berkata dengan dingin. Pemuda berjubah ungu ini adalah putra suci yang kuat dari Akademi Iblis yang unik. Lucu sekali. Kalian yang menemukannya lebih dulu, jadi ini milik kalian. Ini barang tanpa pemilik, jadi siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Kata seorang pemuda dari Sekte Pedang Abadi. Pemuda ini adalah putra suci dari Sekte Pedang Abadi. Status dan kekuatannya tidak kalah dengan pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis yang unik. Benar sekali. Karena kamu belum mendapatkan Akademi Iblis yang unik, siapapun dapat bertarung untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Anak suci tanah suci yang tak terbatas itu berbicara dengan dingin sambil menatap ke arah tengah hutan dengan mata berapi-api. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dunia terus-menerus berkumpul ke arah area itu, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus menyerap hakikat energi dunia. Jelas-jelas ada harta karun di dalamnya. Klan Jiwa Es tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikap mereka berbicara sendiri. Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya dari Akademi Iblis bersayap tampak mengerikan. Mereka tahu bahwa mustahil bagi Akademi Iblis unik untuk memonopoli tempat ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Sederhana saja, ada setan-setan mengerikan yang tinggal di hutan ini. Tidak akan mudah untuk melewatinya. Kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Siapapun yang bisa mendapatkan harta karun itu akan mendapatkannya. Kita akan berbicara dengan kekuatan kita. Sang Santo dari Sekte Pedang Abadi itu tersenyum tipis, penuh percaya diri. Baiklah, mari kita lakukan itu. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis bersayap tidak punya pilihan selain setuju. Siapa ini? Tiba-tiba, pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis bersayap berteriak dingin. Matanya yang tajam menatap ke satu arah. Para ahli lainnya tampaknya juga merasakan sesuatu dan menoleh. Saya tidak menyangka akan ditemukan secepat ini. Di antara dahan pohon kuno, Luming menyentuh hidungnya.
Dia baru saja tiba ketika dia melihat keempat pihak saling berhadapan. Dia ingin bersembunyi di kegelapan dan mengamati situasi, tetapi dia tidak menyangka akan ketahuan. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis Bersayap memiliki persepsi yang menakjubkan. Karena dia sudah ketahuan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Lu Ming langsung terbang keluar. Lu Ming. Begitu Lu Ming terbang keluar, terdengar suara terkejut dari klan Jiwa Es. Itu adalah tuan muda ke-9 dari klan Jiwa Es, Bing King. Kakak Bing King. Lu Ming tersenyum. Dia sudah menemukan Bing King saat dia bersembunyi. Kakak Lu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bing King tertawa. Kamu adalah Lu Ming dari Sekte Kongsuan. Tiba-tiba, tatapan dingin menatap Lu Ming. Kemudian, suara suram terdengar. Lu Ming menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis Unik. Benar sekali, namaku Lu Ming. Lu Ming menjawab dengan tenang. Bagus, sangat bagus. Aku baru saja akan mencarimu, tetapi kau menyerahkan dirimu kepadaku. Adik laki-lakiku Liu Sangkai tewas di tanganmu, kan? Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin menyebar. Jadi, kamu adalah kakak laki-laki Liu Sangkai. Liu Sangkai mencari kematian. Aku sudah membiarkannya lolos beberapa kali, tetapi dia masih menyerangku. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Berani sekali. Liar. Beberapa raungan marah terdengar. Ledakan. Ledakan. Beberapa ahli dari Akademi Iblis Unik melangkah maju. Aura mereka yang kuat meledak dan menekan ke arah Lu Ming. Kamu telah membunuh adikku. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasimu dan menjadikanmu makanan para iblis. Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan hendak membunuh Lu Ming. Tunggu. Bing King memanggil dan bergerak, mendarat di depan Lu Ming. Tuan Muda Bing, apa yang sedang kau lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah. Pemuda berjubah ungu itu berteriak dingin. Siapa bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Lu Ming adalah teman baik klan Jiwa Es. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melewati klan Jiwa Es terlebih dahulu. Bing King berteriak. Begitu dia selesai berbicara, beberapa ahli dari klan Jiwa Es muncul di hadapan Lu Ming. Mereka memancarkan aura dingin, seolah-olah suasana telah memasuki musim dingin. Wajah pemuda berjubah ungu itu menjadi gelap. Ketika Akademi Yimo pergi ke klan Jiwa Es untuk membantu mereka mengambil hati dingin Giok Es, beberapa dari mereka baik-baik saja. Mereka menceritakan kepadanya tentang klan Jiwa Es ketika mereka kembali. Dia tahu bahwa Lu Ming telah membantu klan Jiwa Es mengambil kembali hati dingin Giok Es dan mendapatkan persahabatan dari klan Jiwa Es. Tampaknya mustahil baginya untuk membunuh Lu Ming hari ini. Anak ini adalah Lu Ming. Beberapa orang dari Sekte Pedang Abadi dan orang suci tak terbatas juga memiliki tatapan dingin di mata mereka. Niat membunuh yang kuat menyebar ke arah Lu Ming. Saat itu, dalam pertempuran di tanah leluhur klan Jiwa Es, banyak jenius dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan tanah suci yang tak terbatas telah tewas di tangan Lu Ming. Namun, mereka tidak berdiri untuk saat ini. Mereka berharap Akademi Iblis Unik dan klan Jiwa Es akan saling bertarung dan menderita kerugian besar sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya. Lu Ming, klan Jiwa Es dapat melindungimu untuk saat ini, tetapi mereka tidak dapat melindungimu selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Pemuda berjubah ungu itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia meninggalkan kalimat dingin dan berbalik untuk bergegas ke hutan. Ayo pergi. Pemuda berjubah ungu itu memberi perintah. Orang-orang dari Akademi Iblis Unik mengikuti pemuda berjubah ungu itu dan bergegas menuju hutan. Orang-orang dari Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci yang tak terbatas sedikit kecewa. Namun, karena Akademi Yimo tidak bergerak, mereka tentu saja tidak akan bergerak lebih dulu. Kekuatan klan Jiwa Es tidak bisa dianggap enteng. Ayo pergi. Ayo pergi. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Tanah Suci yang tak terbatas juga terbang menuju hutan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2822 Bahasa Indonesia. Bab 2822, Bab 2821 Patung yang Menakutkan. Saudara Lu,
Mungkin ada harta karun di tengah hutan. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Bing Qingyi tertawa. Itulah yang kupikirkan. Lu Ming mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat. Seorang pemuda dari klan Jiwa Es memberi perintah. Dia adalah salah satu saudara Bing Qing, tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi. Lu Ming segera mengikuti ahli klan Jiwa Es dan terbang menuju hutan. Ya. Ketika mereka terbang ke langit di atas hutan, serangkaian suara mendesis terdengar dari hutan di bawah. Kemudian, sekelompok sosok hitam melesat keluar dan menerkam mereka. Ular terbang. Mereka adalah ular terbang setebal jari. Mereka bersayap dan secepat Black Lightning. Hati-hati, tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es mengingatkan mereka. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang dingin melonjak. Seketika, puluhan ular terbang membeku dan jatuh ke dalam hutan. Anggota klan Jiwa Es lainnya juga menyerang. Kekuatan telapak tangan es, kekuatan tinju es, dan sinar pedang es menebas ular-ular terbang itu. Ular terbang itu terus-menerus ditembak jatuh, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan sangat kuat. Beberapa anggota klan Jiwa Es terluka atau bahkan terbunuh. Wus, wus. Lu Ming terus menusuk dengan tombak panjangnya. Cahaya tombak meledak dan membuat lebih dari 10 ular terbang beterbangan. Beberapa di antaranya langsung meledak. Kakak Lu, kekuatanmu. Di samping itu, Bing Qing terkejut. Kemampuan Lu Ming telah jauh melampaui ekspektasinya. Dulu, saat Lu Ming pergi membantu mereka mendapatkan hati dingin giok es, tingkat kultivasinya baru saja menerobos ke tingkat dewa sejati, tetapi sekarang, dia sudah berada di tahap kelima alam dewa sejati. Saya beruntung. Kultivasi saya meningkat sedikit selama periode waktu ini. Lu Ming berkata dengan santai. Kultivasiku meningkat sedikit. Kelopak mata Bing Qing berkedut, dan dia meratap dalam hatinya. Apakah ini, sedikit? Dari tahap pertama dewa sejati hingga tahap kelima dewa sejati, ini disebut titik. Dia juga ingin menaikkan harganya sedikit. Anggota klan Jiwa Es lainnya, termasuk tuan muda ketiga, juga terkejut dengan kekuatan Lu Ming. Tetapi sekarang mereka menghadapi krisis, mereka tidak terlalu banyak berpikir dan terus bergegas maju. Di beberapa arah lain, Sekte Pedang Abadi, Akademi Iblis Unik, dan Tanah Suci yang tak terbatas juga menghadapi serangan ular terbang. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak ular terbang yang ada. Seolah-olah ada banyak sekali ular terbang yang tersembunyi di bawah hutan. Mereka begitu padat sehingga membuat kulit kepala seseorang geli. Kecepatan mereka menjadi semakin lambat dan semakin berat. Mereka yang berada di bawah tingkat Dewa Surgawi, bersembunyi di tengah. Mereka yang berada di atas tingkat Dewa Surgawi, buka jalan keluar. Tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es berteriak. Dia memerintahkan mereka yang berada di bawah level Dewa Surgawi untuk bersembunyi di tengah dan mereka yang berada di atas level Dewa Surgawi untuk mengelilinginya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Udara dingin melonjak, dan kawanan besar ular terbang membeku menjadi es loli, jatuh ke dalam hutan. 2 jam kemudian, mereka akhirnya bergegas keluar dari hutan dan tiba di area tengah hutan. Tempat ini sangat luas dan tak terbatas. Tidak ada sehelai rumput pun, hanya pilar-pilar batu. Setiap pilar batu dipisahkan oleh jarak tertentu. Setiap pilar batu tingginya 100 meter dan tersebar secara acak di ruang terbuka. Dan di bawah pilar batu itu, ada patung. Patung-patung ini juga terbuat dari batu. Beberapa di antaranya setinggi manusia, sementara yang lain tingginya lebih dari 10 meter. Patung-patung ini tampak sangat realistis. Satu-satunya hal yang dapat dilihatnya hanyalah pilar batu dan patung. Juga, jauh di dalam pilar batu dan patung itu, ada sebuah pohon. Sebuah pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1000 meter. Yang mengejutkan mereka adalah daun pohon ini sangat aneh. Daunnya tidak berwarna hijau, melainkan hitam, berbentuk seperti pedang besi hitam. Hal yang paling aneh adalah buah dari pohon ini. Hanya ada satu buah di pohon itu, dan itu adalah buah batu. Ya, benda itu tampak seperti diukir dari batu dan digantung di puncak pohon. Ukurannya seperti baskom dan dipenuhi dengan pola-pola aneh.
Energi dunia terus berkumpul dan akhirnya terkumpul pada buah. Titik akhir dari konvergensi energi adalah buah ini. Sebuah harta karun. Mata semua orang menyala karena gairah. Meskipun tidak seorang pun tahu buah apa itu, mereka semua tahu bahwa itu pastilah sebuah harta karun. Itu milikku. Mata pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis Unik itu berbinar. Kemudian, dia memimpin orang-orang dari Akademi Iblis Unik dan bergegas menuju pohon besar. Jangan pernah pikirkan itu. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan, Tanah Suci yang tak terbatas, dan klan Jiwa Es juga bergegas menuju pohon itu. Kaca. Tepat saat mereka menyerbu ke depan, patung-patung yang tadinya tidak bergerak tiba-tiba bergerak. Degup. Ledakan. Patung-patung itu melangkah maju, dan tubuh mereka yang berat menyebabkan tanah berguncang. Mereka lalu menyerbu ke arah kerumunan. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis Unik adalah yang pertama diserang. Sebuah patung setinggi 10 meter yang memegang pedang batu menebasnya. Mata pemuda berjubah ungu itu menyipit dan dia berteriak, "Enyahlah." Kemudian, sebilah pedang iblis terbang dari tangan pemuda berjubah ungu itu. Dentang. Pedang iblis milik pemuda berjubah ungu itu bertabrakan dengan pedang batu milik patung itu, menciptakan ledakan yang mengerikan. Ledakan itu membentuk lingkaran gelombang suara mengerikan yang menyebar. Pada saat tabrakan, ekspresi pemuda berjubah ungu itu berubah drastis. Tubuhnya seperti dihantam oleh gunung dewa, dan dia benar-benar mundur. Pada saat ini, semakin banyak patung yang berdatangan. Puff, puff, ah, ah. Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan memilukan terus terdengar. Dalam sekejap mata, setidaknya puluhan orang dari Akademi Iblis yang unik telah tewas di tangan berbagai patung. Bukan hanya Akademi Yimo, tetapi juga Sekte Pedang Abadi, Tanah Suci Tanpa Batas, dan klan Jiwa Es, orang-orang terbunuh oleh patung-patung itu. Kekuatan patung-patung ini sangat kuat. Lagi pula, semakin tinggi dan besar seseorang, maka semakin kuat pula tenaganya. Degup. Ledakan. Kaki patung-patung ini tampak dilengkapi dengan mata air, dan mereka melompat setinggi ratusan meter. Mereka melambaikan berbagai macam senjata batu dan menyerang kerumunan. Lu Ming juga menghadapi musuh besar. Patung setinggi 8 meter dengan pedang batu di tangannya menyerbu ke arah Lu Ming. Pedang batu itu menebas, dan ruang itu bersiul. Kekuatan yang mengerikan menekan Lu Ming, membuatnya sulit bernapas. Membunuh bulan. Tombak Lu Ming menyerang dan dia segera melancarkan 3 serangan apokaliptik. Dentang. Pedang batu patung itu menebas tombak panjang itu, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Tubuh Lu Ming mundur dengan panik, merasakan lengannya mati rasa seolah-olah akan terbelah. Asyik. Setelah pedang batu itu mendorong Lu Ming kembali, pedang itu menyerangnya lagi. Tidak hanya itu, di sisi lain, ada patung lain setinggi 8 hingga 9 meter yang menyerang Lu Ming. Itu adalah serangan penjepit dan Lu Ming dalam bahaya. Bola-bola. Lu Ming melambaikan tangannya dan kiu-kiu terbang keluar. Tubuhnya dipenuhi dengan petir dan sambaran petir menyambar, membombardir patung itu. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, patung itu tampak baik-baik saja bahkan setelah disambar petir. Patung itu tidak melambat dan terus menyerang Lu Ming. Itu sebenarnya tidak ada gunanya. Hati Lu Ming bergetar. Kiu-kiu melihat bahwa petir itu tidak berguna, jadi ia hanya bisa menggunakan tubuh bundarnya untuk menabrak lawan dan membalasnya dengan kekuatan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2823 Bahasa Indonesia. Bab 2823, Bab 2822 Efek Ajaib Hati Dewa Kuno. Pada saat ini, para ahli dari keempat kekuatan benar-benar berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka dikelilingi oleh sekelompok besar patung, dan orang-orang terus-menerus dibunuh. Belum lagi mereka yang berada di bawah tingkat Dewa Surgawi, bahkan para putra suci pun berada dalam bahaya. Pemuda berjubah ungu dan tuan muda ketiga klan Jiwa Es dikelilingi oleh beberapa patung yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika Bing King tidak memiliki perlindungan dari para ahli klan Jiwa Es, kemungkinan besar dia juga akan berada dalam bahaya. Lu Ming, kau telah memasuki formasi besar. Patung-patung ini bergerak mengikuti formasi. Siapapun yang memasuki formasi akan terbunuh. Suara Bon bergema di benaknya.
Sebuah formasi. Bagaimana cara menghancurkannya? Lu Ming segera meminta petunjuk. Sangat mudah, sangat mudah. Apakah Anda melihat pilar-pilar batu itu? Anda hanya perlu melompat ke pilar-pilar batu itu dan berjalan di atasnya. Kata Bon. Sesederhana itu. Lu Ming tercengang. Omong kosong, sesederhana itu. Hanya saja kalian bodoh dan tidak menyadarinya. Kata Bon dengan nada meremehkan. Lu Ming bingung. Ayo kita coba. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia membiarkan Qiu-Qiu kembali ke sisinya dan menyerang dengan sekuat tenaga menggunakan tombaknya, menghantam sebuah patung. Ia menggunakan tenaga itu untuk mundur dengan cepat. Kemudian, ia menghentakkan kaki ke tanah dan sosoknya melayang ke langit, mendarat di atas sebuah patung. Ketika Lu Ming mendarat di patung-patung itu, beberapa patung yang mengejarnya tampaknya telah kehilangan jejaknya. Mereka mengamati sekelilingnya dengan curiga dan kemudian menyerang yang lain. Itu memang berguna. Lu Ming sangat gembira. Saudara Bing, cepat naik ke pilar batu. Patung itu tidak akan menyerang orang yang ada di pilar itu. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke Bing King dan yang lainnya. Ketika Bing King dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka pun berbinar. Kemudian, mereka melawan patung itu dengan sekuat tenaga dan bergegas menaiki pilar batu. Ketika mereka mencapai puncak pilar batu, patung-patung itu berhenti menyerang mereka. Bing King dan yang lainnya sangat gembira. Kakak ketiga, semuanya, cepat naik ke pilar batu. Bing King berteriak dan memberitahu tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es. Serang pilar batu itu. Tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es mendorong patung itu dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, dia juga bergegas menuju pilar batu. Anggota klan Jiwa Es lainnya menggunakan metode mereka sendiri dan bergegas ke pilar batu. Tentu saja, banyak pula orang yang terbunuh oleh patung-patung itu saat melakukan penyerangan. Klan Jiwa Es awalnya beranggotakan hampir 300 orang, tetapi ratusan dari mereka telah terbunuh dalam waktu yang singkat. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Pilar batu, serang pilar batu itu. Ketika orang-orang dari Akademi Yimo, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas melihat pemandangan ini, mereka juga tiba-tiba tersadar dan bergegas menuju pilar batu. Setelah membayar harganya, orang-orang dari ketiga kekuatan itu juga bergegas menuju pilar batu yang berbeda. Setelah itu, semua orang melompat dari pilar batu dan bergegas menuju pohon besar di depan mereka. Ledakan. Tepat saat Lu Ming melompat ke salah satu pilar batu, kilatan pedang tajam menebas pilar batu di bawah kakinya. Ledakan. Pilar batu itu runtuh. Orang ini, Lu Ming menyapu pandangannya dan menyadari bahwa orang yang telah menghancurkan pilar batu di bawah kakinya adalah pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis yang unik. Pergilah ke neraka. Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Begitu pilar batu runtuh, patung-patung itu segera merasakan kehadiran Lu Ming. Degup, ledakan. Seketika, beberapa patung setinggi 10 meter melompat dan menyerang Lu Ming pada saat yang sama. Ekspresi Lu Ming berubah. Seni materialisasi naga surgawi. Lu Ming segera menggunakan seni perwujudan naga surgawi. Sebuah fenomena naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dan menyerang sebuah patung. Pada saat yang sama, 9 rantai es juga terbang keluar. Kemudian, dia mengaktifkan armor Crimson Gold 9 lapis. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan semua kemampuannya, termasuk Qiu-Qiu, yang berubah menjadi perisai dan menghalangi di depannya. Namun, patung setinggi 10 meter ini terlalu kuat. Gambar naga surgawi bergetar dan langsung hancur oleh pedang batu. 9 rantai es juga hancur. Ledakan. Lu Ming terkena beberapa serangan beruntun. Tubuhnya seperti bola meriam, jatuh ke tanah dengan suara ledakan besar. Lu Ming merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Dia baru saja terluka. Namun, yang paling fatal adalah Lu Ming adalah satu-satunya orang di bawah pilar batu saat ini. Jumlah patungnya mengejutkan. Pada saat itu, patung-patung itu menyerang Lu Ming satu demi satu, mencoba menenggelamkannya. Kakak Lu, Bing King terkejut, tetapi pada saat ini, mereka tidak berdaya untuk membantu. Hahaha, kau ingin melawanku. Pergilah ke neraka.
Pemuda berjubah ungu itu tertawa liar. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Tanah Suci yang tak terbatas menyaksikan dengan dingin, berharap Lu Ming akan mati di tangan patung itu. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Lu Ming hampir berada dalam situasi putus asa. Ada patung-patung yang menyerbu ke arahnya dari segala arah. Dengan begitu banyak patung, satu gerakan saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Degup, ledakan. Pada saat itu, jantung Lu Ming berdetak kencang. Aura aneh memenuhi udara. Aura Dewa Kuno. Hati Lu Ming adalah hati para Dewa Kuno. Pada saat itu, hati itu memancarkan aura yang menakjubkan. Ketika aura menyebar, patung-patung itu membeku. Beberapa serangan patung yang mengerikan hendak mengenai Lu Ming, tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Ini kesempatan bagus. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan langka seperti itu? Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan. Ia melompat menjauh dari sebuah patung dan bergegas ke pilar batu terdekat, menghindari bencana itu. Sialan, apa yang terjadi? Patung-patung itu, kenapa gerakannya jadi kaku sekali? Melihat kejadian itu, pemuda berjubah ungu itu pun meraung dalam hatinya dengan enggan, dan matanya memancarkan kilatan niat membunuh yang ganas. Yang lainnya juga tercengang dan bingung. Baru saja, mereka mengira Lu Ming pasti sudah mati. Bahkan jika putra suci lainnya berada dalam situasi seperti itu, mereka pasti akan mati, apalagi Lu Ming. Namun, gerakan patung-patung itu tiba-tiba menjadi kaku. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri. Hati Dewa Kuno. Hati Dewa Kuno, saya berguna untuk patung-patung ini. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Tidak hanya itu, Lu Ming bahkan punya firasat bahwa jika dia mengaktifkan hati Dewa Kuno, dia bahkan bisa mengendalikan patung-patung ini. Pintu perunggu dunia ini muncul di tanah suci keturunan para Dewa Kuno. Dunia ini mungkin memiliki hubungan yang erat dengan keturunan para Dewa Kuno, itulah sebabnya hati Dewa Kuno memengaruhi patung-patung ini. Lu Ming terus berpikir dan matanya sedikit berbinar. Orang ini, aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Mata dingin Lu Ming menatap pemuda berjubah ungu itu. Kalau bukan karena hati Dewa Kuno itu, dia pasti sudah mati dan pemuda berjubah ungu itu pasti ada dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Lu Ming, kamu beruntung sekali. Aku harap kamu akan seberuntung itu lain kali. Pemuda berjubah ungu itu mendengus dingin, lalu berbalik dan bergegas menuju pohon besar. Lu Ming mencibir dan berlari menuju pohon besar. Pada saat ini, kelompok orang tercepat sudah bergegas melewati area pilar batu dan langsung bergegas menuju buah di puncak pohon besar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2824 Bahasa Indonesia. Bab 2824, Daun sebagai Pedang. Pergilah. Akademi Iblis Unikku adalah yang pertama kali menemukan tempat ini. Seorang ahli dari Akademi Iblis Unik meraung dengan marah. Jadi bagaimana kalau kamu yang menemukannya lebih dulu? Kalau kamu menginginkan harta karun itu, mari kita lihat apakah kamu punya kekuatan untuk melakukannya. Seorang ahli dari Sekte Pedang Abadi mencibir. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Para ahli dari Akademi Yimo segera menyerang para ahli dari Sekte Pedang Abadi. Membunuh. Sebelum orang-orang dari keempat pasukan mencapai pohon besar, mereka telah memulai pertempuran yang kacau. Mereka saling membunuh dan dalam sekejap, seseorang terbunuh. Mati. Membunuh. Pertarungan itu amat brutal, mata semua orang merah saat mereka bertarung sekuat tenaga. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu, Lu Ming, dan yang lainnya yang sedikit tertinggal tadi juga telah tiba. Sosok mereka melintas dengan cepat, tidak ikut serta dalam pertempuran, tetapi bergegas menuju puncak pohon. Tepat saat mereka mendekati pohon besar, terjadi perubahan lain. Dengung, 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 dengung. Daun-daun pohon mulai bergetar, dan bunyi dentingan pedang pun terdengar. Kemudian, beberapa daun berguguran. Seperti pedang besi hitam pekat, mereka menyerang Lu Ming dan kelompoknya. Aduh! Seorang ahli dari Tanah Suci yang tak terbatas tidak dapat menghindar tepat waktu dan terpotong menjadi dua oleh sehelai daun. Darah berceceran di mana-mana saat mayatnya jatuh ke tanah.
Ini, banyak orang yang menyipit. Suara mendesing. Ada pula sehelai daun yang menyerang Lu Ming bagaikan pedang dewa yang amat tajam. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia menusukkan tombaknya. Dentang. Tombak panjang itu menghantam daun, menghasilkan bunyi dentang logam. Daun itu terlempar oleh serangan Lu Ming, tetapi tombak panjang di tangan Lu Ming terus bergetar. Lu Ming bisa merasakan gelombang ki pedang yang mengerikan mengalir di sepanjang tombak panjang itu ke arahnya dan ke telapak tangannya. Telapak tangan Lu Ming merasakan sakit luar biasa, seolah-olah hendak dirobek oleh aura pedang. Blokir itu. Mati, teriak Lu Ming. Kekuatan suci dalam tubuhnya melonjak dan mengalir ke telapak tangannya, memaksa ki pedang. Wus, wus. Pedang ki dipaksa keluar dari telapak tangan Lu Ming. Pedang ki berubah menjadi garis-garis pedang ki dan terbang ke langit sebelum menghilang. Pedang ki yang mengerikan, daun yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Jika Lu Ming saja berada dalam kondisi seperti itu, lebih parah lagi bagi mereka yang kultivasinya kurang. Ah, ah, terdengar jeritan terus-menerus. Meskipun beberapa orang berhasil menghalangi dedaunan, ki pedang memasuki tubuh mereka dan meledak. Tubuh mereka terkoyak, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, puluhan orang tewas. Mereka yang berada di bawah langit tingkat surgawi, mundurlah. Pemuda berjubah ungu itu meraung. Mereka yang berada di alam surgawi di bawah langit tidak dapat menghalangi pedang ki dari daun-daun ini. Mereka akan mati jika mereka menyerbu ke atas. Mereka yang berada di bawah alam surgawi semuanya mundur dan tidak berani menyerang maju. Pemuda berjubah ungu, tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es, orang suci dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan, dan anggota kelompok terkuat lainnya terus menyerang ke depan. Kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan, dan mereka membuat daun-daun beterbangan. Dengungs, dengungs, wus. Saat semua orang mendekati buah itu, seluruh pohon bergetar lebih hebat lagi. Semakin banyak daun bergetar, membuat suara pedang yang keras. Kemudian, semakin banyak daun jatuh, dan pedang ki membubung ke langit, menuju pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Yang paling mengejutkan adalah daun-daun ini tampaknya membentuk susunan pedang dengan kekuatan tak terbatas. Anak-anak suci seperti pemuda berjubah ungu dan tuan muda ketiga klan Jiwa Es semuanya terhalang dan tidak dapat menyerang maju. Menjijikkan. Ekspresi orang-orang ini sangat jelek. Harta karun itu berada tepat di depannya, tetapi terhalang oleh beberapa dedaunan. Jenis pohon ini benar-benar unik. Lu Ming mundur beberapa langkah dan tidak maju ke depan. Ia menatap dedaunan dan diam-diam merasa takjub. Tidak pernah terdengar bahwa daun pohon setajam pedang dewa, dengan ki pedang membumbung tinggi ke langit dan membentuk formasi pedang. Degup, ledakan. Pada saat ini, jantung Lu Ming berdetak lebih cepat. Lu Ming merasa bahwa ia dapat menghindari serangan dedaunan. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Aku akan mencoba mengendalikan hati dewa kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia kemudian mengendalikan jantung dewa kuno dan membuatnya berdetak lebih cepat. Aura yang menakjubkan menyelimuti Lu Ming. Ini adalah aura dewa kuno. Kemudian, Lu Ming berlari menuju puncak pohon besar itu lagi. Wus, wus. Seketika, beberapa helai daun melesat keluar dan terbang ke arah Lu Ming. Pedang ki bersiul, menyebabkan tubuh Lu Ming menegang. Jangan bilang itu tidak berguna. Mata Lu Ming menyipit dan dia hendak menghalanginya. Namun, pada saat ini, ketika daun-daun itu dekat dengan Lu Ming, mereka tiba-tiba berubah arah dan terbang melewatinya. Ini benar-benar berguna. Lu Ming sangat gembira. Lu Ming mempercepat langkahnya dan berlari ke arah buah di puncak pohon. Daun-daun itu tampak memiliki mata ketika mereka berlari ke arah Lu Ming dan semuanya mengelilinginya. Ini, apa yang terjadi? Mata pemuda berjubah ungu dan yang lainnya hampir keluar. Daunnya tidak menyerang Lu Ming. Tanpa halangan daun berbentuk pedang, Lu Ming hanya berjarak beberapa kilometer dari buah itu. Dalam sekejap, Lu Ming telah mencapai buah itu. Namun, Lu Ming tidak berani ceroboh. Saat ia mengaktifkan jantung dewa kuno, ia juga menyiapkan lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Kemudian, ia mengulurkan tangan untuk memetik buah itu. Yang mengejutkan Lu Ming,
ia memetik buah itu dengan sangat mudah. Buah itu ringan seperti bulu dan tampak tidak berbobot. Lu Ming sangat gembira. Dia menyimpan buah itu di cincin penyimpanannya. Kemudian, dalam sekejap, dia mundur dengan cepat dan meninggalkan jangkauan serangan dedaunan dalam sekejap. Nak, serahkan harta karun itu. Mata pemuda berjubah ungu itu memerah. Sambil meraung, dia melompat dari beberapa daun dan mundur, mengejar Lu Ming. Beranikah kau merampas harta karun itu? Kau sedang mencari kematian. Turunkan dia. Para orang suci dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan dan Tanah Suci yang tak terbatas meraung dan mengejar Lu Ming. Pada saat yang sama, para ahli lain dari pasukan utama juga mengejar Lu Ming. Perjanjian ini sekarang menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Kau ingin menarik kembali kata-katamu. Tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es berteriak. Dia menyerang dengan telapak tangannya pada saat yang sama. Kekuatan dingin telapak tangannya melesat ke arah orang suci dari Tanah Suci yang tak terbatas, memotong jalan mundurnya. Para ahli klan Jiwa Es lainnya juga bergerak untuk menghentikan Tanah Suci yang tak terbatas. Namun, tidak ada seorang pun dari Akademi Iblis Unik atau Sekte Pedang Abadi yang menghentikan mereka. Di bawah pimpinan pemuda berjubah ungu dan putra suci Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan, mereka dengan cepat mengejar Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming sudah bergegas ke pilar batu. Dia melompat dari pilar batu dan melarikan diri keluar. Lu Ming, serahkan harta karun itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bahkan jika kau harus lari ke ujung bumi. Suara pemuda berjubah ungu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Lu Ming. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Akademi Iblis yang unik juga bergegas ke pilar batu. Kelompok orang terkuat dari kedua kekuatan itu jauh lebih kuat daripada Lu Ming. Mereka mendekati Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2825 Bahasa Indonesia. Bab 2825, Bab 2824 Membunuh Orang Suci. Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya semakin dekat ke Lu Ming, tetapi ekspresi Lu Ming tetap tenang. Pada saat itu, dia mengaktifkan hati Dewa Kuno, mencoba mengendalikan patung di bawahnya. Degup, 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 jantung Dewa Kuno berdetak cepat, dan aura misterius dan tak terlihat menyebar seperti ombak, menyapu patung-patung itu. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa patung-patung ini sedang memujanya dan mendengarkan perintahnya. Bergerak. Dengan pikirannya, Lu Ming mencoba mengendalikan beberapa patung. Patung-patung itu benar-benar bergerak, dan tatapan mata dingin mereka menyapu pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Ini sangat berguna. Bagus sekali. Kalau begitu, saya akan mengantar Anda hari ini. Mata Lu Ming memancarkan niat membunuh yang dingin. Kemudian, Lu Ming mengaktifkan hati Dewa Kuno dengan sekuat tenaganya dan mencoba mengendalikan patung itu. Dia menyadari bahwa dia dapat mengendalikan sedikitnya beberapa lusin patung. Puluhan patung sudah cukup. Menyerang. Dengan satu pikiran dari Lu Ming, puluhan patung tiba-tiba menyerbu, mengacungkan segala jenis senjata, dan menyerang pemuda berjubah ungu, putra suci dari Sekte Pedang Abadi, dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya terkejut. Bukankah pilar batu ini satu-satunya cara untuk memastikan keselamatannya? Mengapa patung itu tiba-tiba menyerang mereka? Mereka tidak punya waktu untuk berpikir, jadi mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Namun, patung-patung itu tiba-tiba mengubah serangan mereka. Alih-alih menyerang pemuda berjubah ungu dan yang lainnya, mereka menyerang pilar-pilar batu di bawah kaki mereka. Ledakan, ledakan, setidaknya selusin orang, termasuk pemuda berjubah ungu dan orang suci dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan, pilar batu mereka hancur. Sama seperti Lu Ming, begitu pilar batu itu runtuh, sejumlah besar patung merasakannya dan menyerang mereka. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Degup, degup, lebih dari selusin ahli terpental oleh sekelompok besar patung dan jatuh ke tanah. Beberapa yang lemah bahkan terbunuh. Kemudian semakin banyak patung yang menyerang pemuda berjubah ungu itu dan yang lainnya. Teriakan kesakitan terus terdengar saat orang-orang terbunuh satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya pemuda berjubah ungu,
7 atau 8 orang terkuat dari Sekte Pedang Abadi yang tersisa. Ah! Apa yang terjadi? Brengsek! Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya meraung dan menyerang dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit sementara jumlah patung terlalu banyak. Selain itu, Lu Ming mengendalikan puluhan patung untuk menahan mereka. Mereka tidak bisa keluar sama sekali. Orang-orang yang tersisa dari kedua pasukan itu pucat pasi karena ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Beberapa orang bahkan pergi jauh, takut pilar-pilar batu akan hancur dan patung-patung itu akan menyerang mereka. Ah, Lu Ming, apakah kamu orang di balik ini? Pemuda berjubah ungu itu meraung sambil melotot ke arah Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Beristirahat dalam damai, Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, keluarkan aku. Aku adalah putra suci dari Akademi Iblis yang unik. Jika aku mati, kau tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kau mati 10 kali atau 100 kali. Kau mengerti? Pemuda berjubah ungu itu meraung. Benar sekali. Aku adalah putra suci dari Sekte Pedang Abadi. Jika aku mati di sini, Sekte Pedang Abadi pasti akan memusnahkan seluruh sekte kalian. Sang Santo dari Sekte Pedang Abadi meraung. Aku sangat takut. Apakah menurutmu aku takut? Lu Ming menjerit, wajahnya dingin. Haruskah dia membiarkan orang-orang ini keluar dan menunggu pihak lain membalas dendam? Bagaimana itu mungkin? Tidak peduli apapun, pihak lain ingin membunuhnya, jadi dia akan membalas pembunuhan itu, tidak peduli dari kekuatan mana dia berasal. Sekelompok besar patung menyerbu ke arah pemuda berjubah ungu dan yang lainnya, termasuk beberapa yang tingginya lebih dari 10 meter. Mereka sangat kuat. Mereka yang terjebak oleh patung-patung itu terbunuh satu persatu. Tak lama kemudian, hanya pemuda berjubah ungu dan orang suci dari Sekte Pedang Abadi yang tersisa. Adapun mereka berdua terluka parah dan akan sulit bagi mereka untuk melawan. Tidak, aku tidak ingin mati. Lu Ming, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu itu benar-benar menyerah dan mulai memohon belas kasihan. Namun, wajah Lu Ming dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak tergerak. Ah! Dengan teriakan melengking dan tak rela, kepala Sein dari Sekte Pedang Abadi itu diledakkan oleh patung setinggi lebih dari 10 meter. Ia tewas di tempat. Tidak. Melihat hal itu, pemuda berjubah ungu itu nyaris menjadi gila karena ketakutan dan berteriak histeris. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal telah memprovokasi Lu Ming. Aduh! Pada saat berikutnya, pemuda berjubah ungu itu mengikuti jejak putra suci Sekte Pedang Abadi. Ia terkena pedang batu dan tewas di tempat. 2 putra suci dan lebih dari selusin ahli dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Unik semuanya tewas. Mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Orang suci dari Tanah Suci yang tak terbatas itu telah berhenti bertarung dengan Tuan Muda ketiga dari klan Jiwa Es. Wajahnya seputih salju, dan dia dipenuhi dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Jika Tuan Muda ketiga dari klan Jiwa Es tidak menghentikannya, dia akan mati seperti pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk mengendalikan patung-patung itu. Lu Ming, kau telah membunuh putra suci dari Akademi Iblis Unik kami. Akademi Iblis Unik kami tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja kematianmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku tidak menghancurkan Sekte Pedang. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, orang-orang dari Akademi Iblis Unik lainnya dan Sekte Pedang Abadi telah bergegas keluar dari jangkauan pilar batu. Mereka berteriak sambil terbang. Kamu mencari kematian, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengendalikan puluhan patung dan mengejar orang-orang itu. Orang-orang itu gemetar ketakutan dan kemudian dengan putus asa berlari keluar. Namun, ada ular terbang yang terbang keluar dari hutan di sekitarnya untuk menyerang mereka. Mereka bahkan lebih takut dan bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Dengan sangat cepat, Lu Ming telah bergegas melewati area pilar batu. Namun, dia tiba-tiba berhenti karena dia menyadari bahwa puluhan patung juga telah berhenti. Mereka tidak mengikuti Lu Ming keluar.
Kamu tidak bisa keluar. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mencoba beberapa kali berturut-turut tetapi tidak berhasil. Tampaknya patung-patung ini tidak dapat meninggalkan susunan ini. Sayang sekali, sayang sekali. Lu Ming mendesah. Semua patung ini sangat kuat, terutama yang tingginya lebih dari 10 meter. Mereka jauh lebih kuat darinya. Jika dia bisa mengeluarkannya, mereka akan sangat membantunya. Dia tidak perlu lagi takut pada Putra Suci Tian Hong dan Putra Suci Cahaya Sementara. Jika dia punya kesempatan, dia mungkin bisa membunuh mereka. Sayangnya dia tidak bisa melakukannya sekarang dan ide ini pun hancur. Lu Ming tidak mengejar orang-orang dari Akademi Iblis Unik. Ada banyak ahli yang tersisa di sisi lain Sekte Pedang Abadi. Mengingat kekuatan Lu Ming, bukan saja dia tidak akan bisa membunuh mereka, tetapi dia juga akan dibunuh oleh mereka. Kakak Lu, kamu hebat sekali. Bing King dan yang lainnya berjalan di sepanjang pilar batu dan menatap Lu Ming dengan kaget. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Lu Ming tersenyum dan memandang orang-orang dari Tanah Suci yang tak terbatas di kedalaman pilar batu. Orang-orang Tanah Suci yang tak terbatas itu bahkan tidak berani melangkah ke pilar batu. Kakak Bing, ayo berangkat, kata Lu Ming. Lu Ming mengerti bahwa jika dia tidak pergi, orang-orang dari Tanah Suci yang tak terbatas itu tidak akan menginjakan kaki di pilar batu itu. Dia tidak dapat membunuh mereka bahkan jika dia mau. Bing King dan yang lainnya mengangguk, dan semua orang bergegas keluar bersama. Pada saat mereka bergegas keluar dari hutan, orang-orang dari Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi telah menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2826 Bahasa Indonesia. Bab 2826, Bab 2826 Masalah di Pintu. Saudara Lu, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Anda telah membunuh 2 putra suci dari Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi. Saya khawatir orang-orang dari kedua kekuatan ini tidak akan membiarkan Anda pergi. Bing King berkata, sedikit khawatir pada Lu Ming. Orang-orang di tingkat Sein adalah para jenius teratas dari kekuatan manapun, dan jumlah mereka tidak banyak. Setiap orang dari mereka memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin sekte di masa depan. Prestasi mereka di masa depan tidak terbatas. Kekuatan manapun akan merasa sakit hati ketika orang seperti itu terbunuh. Para ahli dari 2 kekuatan utama mungkin akan menjadi gila dan memburu Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming berlatih di alam liar, pihak lain kemungkinan besar akan mengirim sejumlah besar ahli untuk memburunya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan hal ini dengan jelas. Tidak aman untuk kembali ke markas Sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan hanyalah salah satu dari 10 sekte teratas di galaksi Langit Qin. Meskipun merupakan pemimpin sekte teratas, masih ada kesenjangan antara kekuatannya dan 3 kekuatan penguasa. Pada saat itu, Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi akan menyerang pangkalan Sekte Kongsuan, dan Sekte Kongsuan mungkin tidak dapat melindunginya. Saudara Lu, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke markas klan Jiwa Es terlebih dahulu? Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi mungkin kuat, tetapi klan Jiwa Es tidak takut pada mereka. Bing King diundang. Benar sekali. Kau adalah dermawan klan Jiwa Es. Klan Jiwa Es akan melindungimu dengan sekuat tenaga. Kata Tuan Muda ketiga dari klan Jiwa Es. Lu Ming telah membantu klan Jiwa Es mendapatkan kembali hati dingin Giok Es. Ini merupakan bantuan besar bagi klan Jiwa Es. Hati dingin Giok Es dapat membantu klan Jiwa Es menghasilkan lebih banyak jenius. Itulah harapan bagi kebangkitan klan Jiwa Es. Mereka sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia memikirkannya dan memutuskan bahwa memang sekaranglah saat terbaik untuk pergi ke markas klan Jiwa Es. Kelompok itu segera berangkat dan menuju markas klan Jiwa Es. Markas klan Jiwa Es juga dibangun di tanah terlarang. Markas itu tinggi dan megah. Sejumlah besar anggota klan Jiwa Es aktif di markas itu, mengubahnya menjadi kota besar. Begitu mereka tiba di markas klan Jiwa Es, Bing King dan Tuan Muda ketiga klan Jiwa Es membawa Lu Ming untuk menemui satu-satunya ahli Raja Dewa dari klan Jiwa Es di sana dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Saudara Lu Ming,
kau bisa tinggal di sini. Jika Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Unik ingin menyentuhmu, mereka harus melewati klan Jiwa Es terlebih dahulu. God King dari klan Jiwa Es sangat kuat dan menjanjikan. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Lu Ming menyampaikan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, raungan kemarahan dapat terdengar dari pangkalan Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi. Lu Ming, beraninya kau membunuh putra suci dari Akademi Iblis Unik kita. Beraninya kau, para prajurit, ikutlah denganku ke markas Sekte Kongsuan. Terdengar suara gemuruh dari pangkalan Akademi Yimo. Kemudian sejumlah besar ahli menyerang Sekte Kongsuan. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh dari pangkalan Sekte Pedang Abadi. Kemudian, sejumlah besar kultivator kuat terbang keluar dari pangkalan dan menuju Sekte Kongsuan. Markas Sekte Kongsuan ramai dengan aktivitas. Karena pintu keluar telah menghilang dan mereka tidak bisa keluar, semua orang bisa beristirahat dengan tenang dan tinggal di dunia ini untuk berkultivasi. Degup, degup, degup. Tiba-tiba, suara genderang perang yang tumpul terdengar di Sekte Kongsuan. Genderang perang telah dibunyikan. Apa yang terjadi? Mungkinkah sejumlah besar setan tengah menyerang kota itu? Tidak mungkin, kami belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Banyak orang terkejut. Genderang perang dipasang di markas Sekte Kongsuan untuk berjaga-jaga. Jika terjadi sesuatu yang besar, genderang akan dibunyikan untuk membuat semua orang bersiap untuk berperang. Akan tetapi, sejak pangkalan itu dibangun, genderang perang tidak pernah dibunyikan. Mengapa mereka tiba-tiba membunyikan genderang perang sekarang? Tidak ada waktu untuk berpikir. Semua orang di markas Sekte Kongsuan mulai bergerak dan terbang menuju tembok kota. Mereka terbang ke tembok kota dan melihat sekelompok besar ahli di kejauhan. Mereka terbang dengan cara yang mengancam, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Akademi Iblis yang unik. Itu orang-orang dari Akademi Iblis yang unik. Mengapa begitu banyak orang dari Akademi Yimo menuju ke markas Sekte Kongsuan kita? Saya tidak tahu, tapi sepertinya mereka datang ke sini dengan niat jahat. Kalian, masih ada, itulah Sekte Pedang yang tidak bisa padam. Orang-orang dari Sekte Kongsuan berdiskusi dengan bersemangat. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Kerumunan itu bahkan lebih terkejut dan wajah mereka berubah serius. Itu karena, dari arah lain, sekelompok orang lain terbang dengan niat membunuh. Kelompok orang ini semuanya membawa pedang panjang di punggung mereka. Mereka berasal dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan. Di Akademi Yimo, pasukan Sekte Pedang Abadi berhenti di luar markas Sekte Kongsuan. Aura dingin dan tekanan mengerikan menyebar ke markas Sekte Kongsuan, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah drastis. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengumpulkan begitu banyak orang untuk datang ke markas Sekte Kongsuan saya? Suara berat terdengar dari dasar Sekte Kongsuan. Kemudian, sosok seorang pria parubaya muncul di langit. Yang Mulia, orang-orang dari Sekte Kongsuan merasa tenang ketika melihat sosok ini. Pria parubaya ini adalah Raja Dewa yang dikirim oleh Sekte Kehampaan Misterius. Wu Wei, kami di sini hari ini untuk seorang murid Sekte Kongsuanmu. Namanya Lu Ming. Serahkan dia. Suara dingin terdengar dari arah Akademi Iblis Unik. Kemudian, sesosok muncul di langit di atas orang-orang Akademi Iblis Unik, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya surgawi yang luas. Raja Dewa. Dia juga seorang Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik. Apa? Aku di sini untuk Lu Ming. Akademi Iblis Unik ada di sini untuk Lu Ming. Apa yang dilakukan Lu Ming sehingga orang-orang Akademi Iblis Unik mengerahkan begitu banyak orang? Bahkan para Raja Dewa pun datang. Ketika orang-orang dari Sekte Kongsuan mendengar hal itu, mereka mulai membuat tebakan-tebakan liar. Mereka penasaran dengan apa yang telah dilakukan Lu Ming. Bagaimana dengan kalian? Raja Dewa Wu Wei dari Sekte Kongsuan memandang ke arah Sekte Pedang Abadi. Aku di sini juga untuk Lu Ming. Serahkan dia. Sosok muncul di langit di atas Sekte Pedang Abadi. Sosok ini adalah Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi. Raja Dewa dari dua kekuatan besar telah muncul. Para pengikut Sekte Kongsuan bahkan lebih terkejut. Dua kekuatan besar telah bersatu untuk Lu Ming. Lu Ming, ada apa denganmu?
Di markas Sekte Kongsuan, gumam Ouyang Qingxiang. Pada saat yang sama, Yue Linglong, Wu Zifeng, An Hai, dan Liu Chang juga hadir, dan mereka semua tampak khawatir. Kali ini, para Raja Dewa dari dua faksi utama telah datang. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Lu Ming hanyalah murid junior dari Sekte Kongsuan milikku. Apa yang telah dia lakukan hingga membuat kalian berdua datang ke sini? Raja Dewa Sekte Kongsuan, Wu Wei, juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada salahnya memberitahumu. Putra suci dari Akademi Iblis Unik kita tewas di tangan Lu Ming dalam pertempuran rahasia. Raja Dewa Akademi Iblis yang unik berkata dengan dingin. Orang suci dari Sekte Pedang Abadi, Jian Xing, juga dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming harus membayarnya dengan nyawanya. Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan berbicara dengan suara nyaring. Begitu dia mengatakan hal itu, pangkalan Sekte Kongsuan menjadi gempar. Hampir semua orang dari Sekte Kongsuan tercengang. Dua putra suci dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Unik dibunuh oleh Lu Ming. Benarkah? Itu adalah sosok tingkat Sein. Bisakah Lu Ming membunuh sosok tingkat Sein? Kaisar Naga Abadi Chapter 2827 Bahasa Indonesia. Bab 2827, Bab 2827 God King mengambil tindakan. Semua orang dari Sekte Kongsuan merasa sulit mempercayainya. Mereka sangat jelas tentang kemampuan Lu Ming. Belum lama ini, dia hanya bisa bersaing dengan orang-orang di daftar peringkat dewa sejati. Bagaimana dia bisa membunuh orang-orang di level Sein, dan dua di antaranya pada saat itu? Bagaimana itu mungkin? Secara kebetulan, Putra Sein Tianhong dan Putra Sein Cahaya sementara juga sedang beristirahat di markas Sekte Kongsuan. Mereka menggelengkan kepala karena tidak percaya setelah mendengar berita itu. Lu Ming dapat membunuh orang setingkat orang suci. Mereka mengenal Sein-Sein pertempuran gelap dari Akademi Iblis yang unik dan Sein-Sein bintang pedang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan. Mereka berdua sangat kuat dan sama sekali tidak kalah dari mereka. Jika Lu Ming dapat membunuh prajurit kegelapan, bukankah Jian Xing juga akan mampu membunuh mereka? Ini, Ouyang Xiangxiang, Yue Linglong, Wu Zifeng, An Hai, dan yang lainnya juga saling memandang dengan tak percaya. Bahkan Raja Dewa Sekte Kongsuan, Wu Wei, tercengang. Hal ini juga di luar dugaannya. Mereka akhirnya mengerti mengapa kedua faksi utama mengerahkan begitu banyak orang, termasuk para Raja Dewa. Kematian seorang Sein memang merupakan peristiwa besar. Saya pikir Anda salah paham. Lu Ming hanyalah murid baru dari Sekte Kongsuan. Bagaimana dia bisa membunuh dua anak Sein Anda? Petik 2. Wu Wei berkata setelah memilah pikirannya. Jika ini tidak benar, mengapa kita datang ke sini? Raja Dewa Akademi Iblis yang unik berkata dengan dingin. Benar sekali. Wu Wei, hentikan omong kosongmu dan serahkan Lu Ming. Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan bahkan lebih terang-terangan dan sombong. Kalian berdua, ini adalah tanah dewa kuno. Selalu ada risiko saat kalian mengambil risiko dan bertarung di luar. Sudah biasa bagi kalian untuk mati. Jika Lu Ming benar-benar membunuh kedua putra suci kalian, tidak masuk akal bagi kalian untuk datang ke Sekte Kongsuan seperti ini, bukan? Ada banyak anggota Sekte Kongsuan yang mati di tangan para pengikut kedua kekuatan super kalian saat kita keluar. Suara Wu Wei berubah dingin dan dia berkata dengan tidak senang. Wajar saja jika mati saat berpetualang dan bertarung di luar. Jika takut mati di luar, lebih baik tinggal di rumah saja. Wu Wei, apakah kamu sedang mengejek putra suci Akademi Iblis Unikku karena lemah? Suara God King dari Akademi Iblis Unik berubah suram. Aura kuat terpancar dari tubuhnya saat dia berkata, jika itu adalah pertempuran normal, jika murid-muridku terbunuh, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, kali ini, muridmu Lu Ming yang menggunakan cara tercela untuk diam-diam menyakiti putra suci Akademi Iblis Unikku. Selain itu, ada juga 8 dewa surgawi tingkat pertama hingga kelima. Apakah Lu Ming memiliki kemampuan untuk melakukannya? Raja Dewa Akademi Iblis yang unik bertanya dengan keras. Benar sekali.
Lu Ming juga menggunakan cara tercela untuk menyakiti putra suci Sekte Pedang Abadi dan para ahli lainnya. Kata Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan. Begitu. Itu sebenarnya pembunuhan. Tidak heran. Hampir semua orang di Sekte Kong Xuan mempercayainya. Hanya dengan cara ini, hal itu dapat dibenarkan. Dalam pertempuran langsung, Lu Ming telah membunuh 2 putra suci musuh. Mereka tidak percaya. Jadi begitu. Putra suci Tian Hong dan putra suci Cahaya sementara keduanya menghela napas lega. Ternyata Lu Ming mengandalkan An Hai untuk menyebabkan kematian prajurit kegelapan itu. Jian Xing tidak mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya. Mereka merasa lega. Bocah ini benar-benar berani menyakiti putra suci dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis yang unik. Kali ini, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia pasti sudah mati. Ketika putra Santo Tian Hong dan putra suci Refleksi memikirkan hal ini, mereka menjadi bahagia. Raja Dewa Sekte Kong Xuan, Wu Wei, juga terdiam. Jika memang begitu, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Wu Wei, serahkan Lu Ming. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan memarahi. Wu Wei mengerutkan kening. Dia juga berada dalam posisi yang sulit. Lu Ming adalah anak ajaib dari Sekte Kong Xuan. Tentu saja, dia tidak mau menyerahkannya kepada pihak lain. Namun, dia menghadapi 2 Raja Dewa. Bahkan jika dia ingin melindungi Lu Ming, dia tidak bisa. Kalian berdua datang di waktu yang salah. Lu Ming tidak berada di markas Sekte Kong Xuan. Bahkan jika aku ingin menyerahkannya, aku tidak bisa. Tatapan Wu Wei berubah saat dia berbicara. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah Lu Ming ada di pangkalan itu. Dia mengarang alasan ini dan tidak ingin menyerahkan Lu Ming. Apakah itu ada atau tidak, aku akan mengetahuinya setelah aku mencarinya dengan indera spiritualku. Suara dingin God King dari Akademi Iblis yang unik terdengar. Indera spiritualnya meledak seperti lautan luas dan menyapu ke arah pangkalan Sekte Kong Xuan. Bagaimana kau bisa mencari di markas Sekte Kong Xuanku sesuka hatimu? Wajah Wu Wei menjadi gelap. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya yang kuat dan menghalangi kesadaran spiritual Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik. Wu Wei, kau ingin menghentikan kami berdua sendirian. Dalam mimpimu, biarkan aku melawanmu. Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan itu berbicara. Setelah itu, teriakan pedang mengguncang 9 langit. Cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba muncul di langit, menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Tidak seorang pun tahu seberapa panjang dan seberapa besar cahaya itu, tetapi cahaya itu menghalangi matahari saat menebas ke arah dasar Sekte Kong Xuan. Ekspresi Wu Wei berubah, dan kekuatan surgawi yang menyilaukan meledak. Dia melesat ke langit dan berubah menjadi cahaya pelangi, bergegas menuju cahaya pedang besar itu. Ledakan, rasanya seolah-olah seluruh dunia berguncang dan berguncang. Kekuatan seorang God King sungguh mengerikan. Ini juga karena mereka berdua telah mengendalikan kekuatan surgawi mereka agar tidak bocor keluar. Jika tidak, goncangan yang ditimbulkan akan lebih mengejutkan lagi. Keduanya bertukar pukulan dan saling berhadapan di langit, memancarkan tekanan yang mengerikan. Karena itu, Wu Wei tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghentikan Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik. Raja Dewa Akademi Yimo mendengus dingin. Ia melangkah maju dan muncul di langit di atas pangkalan Sekte Kong Xuan. Ia memancarkan kesadaran spiritualnya yang kuat, tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit gelap. Lu Ming memang tidak ada di sini. Raja Dewa Akademi Iblis yang unik berkata dengan dingin. Mendengar ini, Wu Wei merasa lega. Ouyang Xiang-Xiang, Yue Linglong, dan yang lainnya juga menghela napas lega. Meskipun mereka tidak melihat Lu Ming di pangkalan, mereka tetap khawatir Lu Ming mungkin sedang menyendiri di suatu tempat di pangkalan itu. Itu akan berbahaya. Dia tidak ada di sini. Wajah Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan juga menjadi gelap. Aku tahu, Lu Ming tidak berada di markas Sekte Kong Xuan. Dia kemungkinan besar berada di markas klan Jiwa Es. Lu Ming sangat dekat dengan mereka. Salah satu jenius dari Akademi Iblis unik berteriak.
Orang ini adalah orang yang mengikuti pertempuran gelap sebelumnya. Dia telah melihat bahwa Luming dan Bing King sangat dekat. Klan Jiwa Es. Para Raja Dewa Akademi Yimo dan Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan sedikit menyipitkan mata mereka. Klan Jiwa Es bukanlah klan yang bisa diganggu oleh Sekte Kongsuan. Klan Jiwa Es adalah salah satu dari dua klan terkuat di galaksi Kintian. Mereka bahkan lebih kuat dari Akademi Yimo dan Sekte Pedang Abadi. Mereka hanya bisa menandingi klan Jiwa Es jika kedua kekuatan itu bekerja sama. Namun mereka tidak mau menyerah begitu saja. Keduanya saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Tidak ada gunanya bahkan jika kau bersembunyi di klan Jiwa Es. Kau harus membayar dengan nyawamu karena menggunakan cara tercela seperti itu untuk menyakiti putra suci dari Akademi Iblis kita yang unik. Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik berkata dengan dingin, ayo pergi. Kita akan pergi ke klan Jiwa Es untuk menangkapnya. Kemudian, dia terbang menuju klan Jiwa Es. Kaisar Naga Abadi Chapter 2828 Bahasa Indonesia. Bab 2828, Luming ada di sini. Raja Dewa Akademi Yimo memimpin pasukannya untuk menyerang klan Jiwa Es. Pada saat yang sama, Raja Dewa Sekte Pedang Abadi juga memimpin pasukannya untuk menyerang klan Jiwa Es. Ayo pergi dan lihat. Bersama, semua orang di Sekte Kongsuan juga sangat penasaran. Mereka ingin tahu hasil pertempuran ini, jadi mereka mengikuti Akademi Yimo dan Sekte Pedang Abadi ke klan Jiwa Es. Luming, aku harap kamu tidak berada di klan Jiwa Es. Ouyang siang-siang, Yue Linglong, dan yang lainnya bergumam dan mengikuti kerumunan menuju klan Jiwa Es. Luming, aku harap kamu ada di klan Jiwa Es. Kilatan dingin melintas di mata Putra Sein Tianhong dan Putra Sein Cahaya Sementara. Mereka berdua berharap Luming akan dibunuh oleh orang-orang dari Akademi Yimo dan Sekte Pedang Abadi di klan Jiwa Es. Sekelompok orang terbang menuju klan Jiwa Es. Saat mereka mendekati markas klan Jiwa Es, markas itu menjadi waspada dan suara genderang perang pun dapat terdengar. Kerumunan padat di markas klan Jiwa Es terbang menuju tembok kota. Itulah Sekte Pedang yang tak terpadamkan. Ada juga Akademi Yimo dan orang-orang dari Sekte Kongsuan. Apa yang dilakukan pasukan ini di markas klan Jiwa Es kita? Sepertinya mereka datang ke sini dengan niat jahat. Banyak anggota klan Jiwa Es yang berbisik-bisik satu sama lain. Oh tidak, orang-orang dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Unik benar-benar ada di sini. Cepat dan beritahu saudara Lu. Ekspresi Bing King berubah saat melihat orang-orang dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis yang unik. Dia terbang menuju rumah batu di markas klan Jiwa Es. Di Akademi Yimo, orang-orang dari Sekte Pedang Abadi berhenti di luar pangkalan klan Jiwa Es. Mengapa kalian berdua membawa begitu banyak orang ke klan Jiwa Esku? Raja Dewa dari klan Jiwa Es melangkah keluar dan datang ke langit. Suaranya dingin. Saudara Bing, kami di sini untuk meminta seseorang dari klan Jiwa Es Anda. Apakah ada anak bernama Luming dari Sekte Kongsuan di klan Jiwa Es Anda? Kata Raja Dewa Akademi Yimo. Namun, dia jauh lebih sopan saat berbicara dengan Raja Dewa klan Jiwa Es. Tidak ada komentar, kamu bisa pergi. Kata God King dari klan Jiwa Es dengan dingin dan mendominasi. Saudara Bing, orang ini menggunakan cara-cara tercela untuk membunuh anak-anak Sein dari dua sekte kita dan para ahli lainnya. Kita harus menangkapnya. Lagi pula, orang-orang kita melihat bahwa Luming sangat dekat dengan klan Jiwa Es. Jika dia benar-benar ada di klan Jiwa Es, sebaiknya kau serahkan saja dia, Saudara Bing, agar kita tidak perlu bermusuhan. Kata Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan. Melukai hubungan kita. Hehe, memangnya kenapa kalau hubungan kita sedang tidak baik? Raja Dewa dari klan Jiwa Es mencibir. Anda, ekspresi Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi sangat jelek. Dia sudah bersikap sangat sopan tetapi pihak lain sama sekali tidak memberinya muka. Luming pasti ada di klan Jiwa Es. Tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es telah kembali. Mereka telah bersama sejak lama. Salah satu murid Akademi Yimo berteriak dan menunjuk tuan muda ketiga dari klan Jiwa Es. Saudara Bing, tampaknya Luming benar-benar ada di klan Jiwa Esmu.
Kurasa sebaiknya kau serahkan dia. Kata God King dari Akademi Iblis yang unik. Sudah kubilang, kukatakan padamu, mengapa kalian tidak pergi? Apakah kalian ingin memulai perang dengan klan Jiwa Es? God King dari klan Jiwa Es tetap kuat. Para Raja Dewa dari Akademi Iblis Unik dan Sekte Pedang Abadi memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka saling memandang dan sedikit tekad melintas di mata mereka. Hari ini, mereka datang dengan kekuatan yang begitu besar. Jika mereka mundur hanya karena beberapa kata kasar dari God King klan Jiwa Es, bagaimana mereka bisa mempertahankan martabat mereka? Terlebih lagi, kedua kekuatan gabungan itu tidak takut pada klan Jiwa Es. Saudara Bing, Anda harus memahami satu fakta. Ini adalah alam dewa kuno, bukan wilayah bintang surga Qin. Setiap pasukan kita hanya memiliki satu Raja Dewa. Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan berkata dengan dingin. Apakah kamu mengancamku? Mata Raja Dewa dari klan Jiwa Es menyipit, dan hawa dingin yang mengerikan terpancar darinya. Aku tidak mengancammu, aku mengatakan kebenaran. Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi berbicara. Kekuatannya semakin meningkat saat cahaya pedang berkedip di tubuhnya. Niat pedang yang mengerikan tampaknya akan meledak kapan saja. Benar sekali, kalau Saudara Bing benar-benar ingin menjadi musuh kita, maka kita hanya bisa beradu tanding dengan Saudara Bing. Raja Dewa Akademi Yimo juga berbicara dengan dingin. Aura kuatnya samar-samar terlihat. Ekspresi God King dari klan Jiwa Es berubah jelek. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua God King. Kali ini, berbagai faksi utama hanya dapat mengirim satu God King. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah God King dengan kekuatan tempur yang kuat, terutama God King dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis yang unik. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah darinya. Jika mereka benar-benar ingin bergerak, dia tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Adapun mereka yang berada di bawah alam Raja Dewa, perbedaan di antara mereka terlalu besar, dan tidak ada kemungkinan untuk dibandingkan. Saudara Bing, sebaiknya kau serahkan Lu Ming agar hubungan kita tidak rusak. Cahaya pedang God King dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan semakin kuat dan kuat. Niat pedang yang mengerikan mengunci God King ras Jiwa Es. Lu Ming, keluarlah dari sini. Pada saat ini, Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik meraung, mengguncang seluruh basis klan Jiwa Es. Lu Ming telah berkultivasi di rumah batu klan Jiwa Es dan mempelajari buah batu. Buah itu seukuran wastafel, bentuknya bundar dan dipenuhi pola-pola aneh. Namun, Lu Ming tidak dapat memahami fungsi buah itu setelah mempelajarinya dalam waktu lama. Mereka tidak tahu apapun tentang iblis tulang atau rumus kuantitas. Lu Ming hanya bisa menyimpannya dan mempelajarinya perlahan-lahan di masa mendatang. Pada saat ini, Bing King bergegas masuk. Saudara Lu, ini buruk. Orang-orang dari Sekte Pedang Abadi dan Akademi Iblis Unik memang telah datang. Bahkan para Raja Dewa telah datang secara pribadi. Kata Bing King. Bahkan Raja Dewa pun datang. Mata Lu Ming menyipit. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengerahkan pasukan sebesar itu. Bahkan para Raja Dewa yang ditempatkan di pangkalan telah dimobilisasi. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika Raja Dewa mereka datang, Raja Dewa klan Jiwa Esku tidak akan menyerahkanmu. Bing King berkata dengan tegas. Lu Ming, keluarlah dari sini. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari jauh, mengguncang seluruh pangkalan. Ekspresi Bing King dan Lu Ming berubah. Sepertinya pihak lain sangat kuat, kata Lu Ming. Lu Ming, pergilah dari sini. Kau tidak akan pergi hari ini. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming, kau tidak boleh keluar. Raja Dewa ras kita akan menghentikan mereka, Bing King berkata cepat. Sulit untuk mengatakannya. Sepertinya pihak lain sangat kuat. Terlebih lagi, jika dua Raja Dewa dari Akademi Yimo dan Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan bergabung, bahkan Raja Dewa dari keluarga bangsawan akan merasa sulit untuk menghentikan mereka. Jika itu berkah, itu bukan musibah. Jika itu musibah, kita tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu, mari kita keluar dan melihat-lihat. Lu Ming adalah orang yang tegas. Dengan itu, dia terbang dengan langkah besar. Bing King mengikuti di belakang Lu Ming dengan cemas. Tak lama kemudian,
Luming terbang ke dinding markas klan Jiwa Es. Itu Luming. Luming ada di sini. Seorang murid Akademi Iblis Unik menunjuk ke arah Luming dan berteriak. Tatapan semua orang tertuju pada Luming. Ada keganasan, rasa ingin tahu, niat membunuh, dan kekhawatiran. Oh tidak, Luming benar-benar ada di klan Jiwa Es. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya sangat khawatir. Putra Santo Tianhong, Putra Santo Cahaya Sementara, dan yang lainnya sangat gembira. Kaisar Naga Abadi Chapter 2829 Bahasa Indonesia. Bab 2829, Bab 2828 Gelombang Setan. Melihat Luming benar-benar muncul, Putra Santo Tianhong, Putra Santo Cahaya Sementara, dan yang lainnya sangat gembira. Saat ini, para Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Akademi Iblis yang unik sangat kuat. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada klan Jiwa Es. Luming ditakdirkan untuk mati. Sepertinya anak ini memang ada di sini. Datanglah ke sini. Raja Dewa dari Akademi Iblis Unik berteriak dingin dan mengangkat telapak tangannya. Kekuatan hisap yang kuat meletus dari telapak tangannya dan menyedot Luming, mencoba menariknya. Raja Dewa dari klan Jiwa Es mendengus dingin. Dia melangkah di udara, dan hawa dingin yang mengerikan meledak, menghancurkan daya tarik Raja Dewa Akademi Iblis yang unik. Saudara Bing, apakah kamu bertekad untuk melawan kami? Raja Dewa Akademi Iblis yang unik berkata dengan ekspresi dingin. Memangnya kenapa kalau aku yang melawan? Kata God King dari klan Jiwa Es dengan tegas. Jika kau ingin bertarung, maka aku akan bertarung bersamamu. Aku hanya takut kau tidak bisa menghentikan kami sendirian. Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik meraung marah, dan kekuatan yang sangat dahsyat meletus dari tubuhnya. Semua orang di dunia merasakan tekanan yang kuat. Pada saat yang sama, aura pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Dewa Sekte Pedang Abadi. Aura itu menekan Dewa Ras Jiwa Es, memaksanya mundur sedikit. Hahaha. Pada saat ini, Luming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Raja Dewa Akademi Iblis yang unik menatap dingin ke arah Luming. Dua Raja Dewa, kalian telah mengerahkan begitu banyak ahli untuk menangkapku, seorang junior. Sungguh suatu kehormatan besar. Itulah sebabnya aku tertawa. Juga, aku penasaran, mengapa kalian berdua di sini untuk menangkapku? Luming berkata dengan keras. Kamu menggunakan cara-cara tercela untuk menyakiti orang suci dari kedua sekte kita. Tidak bisakah kami mengalahkanmu? Petik 2. Kata God King dari Akademi Iblis yang unik. Cara yang tercela, pembunuhan. Betapa menggelikannya, betapa menggelikannya. Luming tertawa dan berkata, pertempuran rahasia dan Jiansing membawa sekelompok ahli untuk memburu saya. Namun, mereka terlalu sombong. Saya memanfaatkan medan dan mengendalikan formasi besar untuk menjebak dan membunuh mereka. Anda menyebut ini tercela. Anda menyebut ini jebakan. Petik 2. Haruskah saya mengandalkan kekuatan kasar untuk memperebutkan harta karun di luar sana? Saya tidak bisa mengandalkan kecerdasan. Luming bertanya terus-menerus. Omong kosong. Raja Dewa dari Akademi Iblis Unik berteriak dingin. Omong kosong apa yang dia katakan? Hancurkan saja. Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi berkata dengan dingin. Dia akan melangkah maju untuk menangkap Luming. Namun, pada saat ini, sebuah kehadiran yang kuat muncul di langit. Kehadiran itu mengunci Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi. Wu Wei, apakah kamu juga akan ikut campur? Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan mendongak dengan ekspresi dingin. Omong kosong. Luming adalah murid Sekte Kong Xuan. Bagaimana kami bisa membiarkanmu membawanya pergi sesuka hatimu? Wu Wei mengundurkan diri, kekuatan sucinya mendidih saat ia mengunci Raja Suci dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan. Sebelumnya, dia sendirian dan tentu saja sulit untuk menghentikan pihak lain. Namun, dengan bantuan God King dari klan Jiwa Es, dia tidak perlu takut. Luming sudah mengatakan bahwa dia diburu terlebih dahulu. Kemudian, dia mengendalikan susunan besar untuk menjebak dan membunuh kalian berdua. Ini semua berdasarkan kecerdasan. Bagaimana itu bisa menjadi hina dan menusuk dari belakang?
Jika orang bahkan tidak bisa menggunakan susunan, mengapa mereka mengolahnya? Wu Wei menanggapi dengan nada sinis. Di Akademi Yimo, ekspresi Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan berubah menjadi jelek. Dengan kedatangan Wu Wei dan kerjasamanya dengan Raja Surgawi Klan Jiwa Es, mereka tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Apa? Ouyang siang-siang, Yue Linglong dan yang lainnya menghela napas lega. Berkat bantuan Wu Wei, Lu Ming selamat dan mereka pun merasa lega. Sialan, kenapa anak ini begitu beruntung? Putra Suci Tianhong, Putra Suci Refleksi, dan yang lainnya sangat tidak senang. Silakan pergi. Klan Jiwa Es tidak menyambutmu. Raja Dewa dari Klan Jiwa Es melambaikan tangannya. Hehehe, ini urusan 13 klan Kin Heaven. Klan Ice Soulmu terlalu usil. Kalau begitu, klan Scarlet Flameku akan bermain denganmu. Pada saat ini, terdengar suara berat dari kejauhan. Tepat saat suara itu menghilang, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah seorang pria setengah baya kekar dengan kulit merah tua dan suhu tubuh yang sangat tinggi. Suku Api Merah. Terlebih lagi, dia adalah Raja Dewa Ras Api Merah. Ekspresi God King Klan Jiwa Es berubah jelek. Wajah Wu Wei menjadi gelap. Sementara itu, Raja Dewa Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dari Akademi Iblis yang unik merasa gembira. Klan Scarlet Flame dan Klan Ice Soul adalah musuh bebuyutan. Raja Dewa Klan Scarlet Flame tidak akan pernah membantu Klan Ice Soul. Aku akan menghalangi orang ini dari Klan Jiwa Es untukmu. Jika kau ingin mengalahkannya, cepat kalahkan dia. Raja Dewa dari Ras Api Merah mencibir dan aura membara menyebar ke arah Raja Dewa dari Ras Jiwa Es. Ini buruk. Pada saat itu, bukan hanya Wu Wei saja, ekspresi Raja Surgawi dari Ras Jiwa Es pun berubah. Ekspresi Bing King, Ouyang King Xiang, Yue Linglong, dan yang lainnya berubah drastis. Awalnya, Lu Ming sudah aman. Ia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, seorang God King dari suku Scarlet Flame akan tiba-tiba muncul dan memecah kebuntuan. Hal ini menyebabkan kekuatan kedua belah pihak kembali berimbang. Hahaha, anak ini memang ditakdirkan mati di sini. Putra Suci Tianhong, Putra Suci Cahaya Abadi, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Mereka sangat senang karena bisa mati. Wu Wei, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokirnya. Raja Dewa dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan melepaskan aura yang kuat dan mengunci Wu Wei di tempatnya. Para Raja Dewa dari Akademi Iblis yang unik juga bersiap untuk mengambil tindakan. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Lu Ming menggertakkan giginya dan memutuskan untuk membakar hati Dewa Kuno. Dia tahu bahwa dengan kultivasinya, bahkan jika dia membakar hati Dewa Kuno, kekuatan bertarungnya masih jauh dari Raja Dewa. Mustahil baginya untuk menghalangi Raja Dewa. Namun, bukan gayanya untuk duduk dan menunggu kematian. Sekalipun dia harus mati, dia harus berjuang. Mengaum, mengaum. Tepat pada saat kritis ini, sebuah suara gemuruh tiba-tiba datang dari jauh. Pada saat berikutnya, suara gemuruh itu semakin banyak, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, bagaikan gelombang yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Banyak ekspresi orang berubah. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara gemuruh itu tak ada habisnya. Langit berguncang, bumi berguncang, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Di kejauhan, sekelompok orang terbang dengan panik. Mereka semua dari Klan Jiwa Es. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah bertualang dan semuanya terbang kembali dalam keadaan menyedihkan. Tidak bagus, gelombang binatang buas, tidak, gelombang binatang iblis. Gelombang binatang iblis telah meletus. Cepat masuk ke kota. Para anggota Klan Jiwa Es berteriak ketakutan. Apa? Gelombang setan. Banyak orang terkejut. Beberapa Raja Dewa, khususnya, memiliki mata yang sangat tajam. Mereka sudah bisa melihat banyak sekali iblis yang menyerbu dari kejauhan. Begitu banyaknya, sehingga tidak dapat dihitung dan tidak ada habisnya. Di antara mereka, ada banyak iblis yang menakutkan. Ada banyak iblis tingkat Dewa Surgawi. Begitu banyak Yaomo. Bahkan ekspresi beberapa Raja Dewa pun berubah. Pada saat ini,
para Raja Dewa Akademi Iblis Unik, Sekte Pedang Abadi, Sekte Kongsuan, dan Ras Api Merah semuanya menerima berita itu pada saat yang sama. Di luar markas mereka, banyak sekali binatang ajaib yang ditemukan, dan mereka menyerang markas mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2830 Bahasa Indonesia. Bab 2830, Bab 2831 Makhluk Aneh. Setan dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari berbagai pangkalan. Beberapa Raja Dewa tidak bisa lagi tetap tenang. Masih banyak pengikut di markas mereka. Jika iblis menerobos, itu akan menjadi kerugian besar. Sialan, kembali ke pangkalan. Raja Dewa Akademi Iblis yang unik meraung. Pada saat ini, dia tidak mau repot-repot menjatuhkan Luming. Di pihak Luming, ada Wu Wei dan God King dari ras Jiwa Es. Bahkan jika mereka menyertakan God King dari ras Api Merah, mereka ada 3. Jika Wu Wei dan God King dari ras Jiwa Es menghentikan mereka dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan dapat mengalahkan Luming dalam waktu singkat. Jika demikian halnya, markas mereka akan berada dalam bahaya. Ayo pergi. Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi meraung marah. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa kembali ke pangkalan terlebih dahulu. Di Akademi Yimo, Raja Dewa dari Sekte Pedang Abadi memimpin para ahli dari kedua sekte dan terbang menuju markas masing-masing. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Ayo, kita kembali juga. Lari, teriak Wu Wei. Sejumlah besar setan muncul di luar markas Sekte Kongsuan. Dia memimpin orang-orang Sekte Kongsuan dan bergegas kembali ke markas. Di sisi lain, God King ras Scarlet Flame menghilang tanpa jejak. Hanya klan Jiwa Es yang tersisa. Luming tidak kembali ke Sekte Kongsuan. Dia berencana untuk tinggal di klan Jiwa Es untuk sementara waktu. Para anggota klan Jiwa Es di luar menyerbu ke markas klan Jiwa Es. Perhatikan pertahanan. Raja Dewa dari klan Jiwa Es memerintahkan dengan keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Rune padat muncul pada dinding markas klan Jiwa Es, dan sebuah formasi pertahanan pun terbentuk. Mengaum. Raungan itu makin lama makin keras, bagaikan segerombolan setan yang sedang menari-nari dengan tidak karuan. Puluhan ribu setan meraung serentak, pemandangannya sungguh menggemparkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setan dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berlarian di tanah atau terbang di langit, menyerbu. Begitu banyak. Ketika klan Jiwa Es melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi wajah Luming berubah serius. Ada terlalu banyak iblis dan jumlah iblis kuat di dalamnya juga mengejutkan. Akan sulit bagi klan Jiwa Es untuk menghentikan begitu banyak iblis dengan kekuatan mereka saat ini. Untungnya, mereka memiliki seorang ahli Raja Dewa dan seorang Raja Dewa yang menjaga mereka, jadi mereka simen benteng. Raja Dewa dari klan Jiwa Es tidak ada di dalam formasi. Dia berdiri di luar pangkalan. Dunia penyegel es. God King dari klan Jiwa Es berteriak dingin. Rasa dingin yang mengerikan terpancar dari tubuhnya saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Hualala, gelombang dingin yang mengerikan menyebar ke arah sekelompok setan. Seketika tanah dan langit membeku seluruhnya. Es tak berujung muncul, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya membeku menjadi es. Terlepas dari apakah mereka adalah dewa alam sejati atau setan dewa alam surgawi, mereka semua membeku menjadi es. Ledakan, ledakan. Para setan yang terbang di langit jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping setelah mereka membeku menjadi es. Setidaknya puluhan ribu setan terbunuh dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan seorang Raja Dewa? Luming sangat terkejut. Kekuatan tempurnya saat ini sudah bisa dibilang lumayan. Dia bisa dengan mudah membunuh Dewa Langit tingkat pertama biasa. Dia bahkan bisa melawan Dewa Langit tingkat kedua. Dan Qiu bahkan merupakan eksistensi yang dapat dengan mudah membunuh Dewa Surgawi tingkat ketiga. Akan tetapi, dibandingkan dengan Raja Dewa, dia jauh lebih lemah. Bodoh dan bodoh, bodoh dan bodoh, apa ini? Saat itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana seorang ahli mengendalikan kata kuno, es dan membekukan sungai bintang dalam satu gerakan. Itulah yang kusebut menakjubkan.
Suara meremehkan dari rumus, kuantitas, terdengar. Membekukan galaksi dengan satu gerakan. Kau sedang membual. Lu Ming sama sekali tidak mempercayainya. Galaksi sangatlah luas, tak terbatas, dan memiliki jarak yang tak terhingga. Bagaimana mungkin bisa membekukan seluruh galaksi hanya dengan satu gerakan? Apakah ada eksistensi sekuat itu di dunia ini? Lu Ming tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia pikir rumus kuantitas itu hanya bualan. Itulah mengapa aku bilang kamu bodoh. Rumus kuantitas dikatakan dengan nada meremehkan. Baiklah, klan Jiwa Es bersorak keras. Sang Raja Dewa telah membunuh puluhan ribu iblis dengan satu serangan. Mereka akhirnya bisa tenang. Dengan kehadiran Sang Raja Dewa, hanya dia yang bisa menghentikan para iblis. Tidak peduli seberapa banyak setan yang ada, dia tidak takut. Akan tetapi, tak seorang pun menyadari bahwa ekspresi Raja Dewa klan Jiwa Es berubah serius saat dia melihat ke kejauhan. Orang luar, bunuh. Sebuah suara gemuruh terdengar dari langit di kejauhan. Suara gemuruh ini menyebabkan seluruh dunia berguncang. Di markas klan Jiwa Es, beberapa kultivator yang lebih lemah masih gemetar hebat meskipun dilindungi oleh formasi. Mereka memuntahkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi pucat. Semua orang melihat sosok yang muncul di ujung dunia. Makhluk itu berbentuk manusia. Bentuknya sangat mirip manusia, tetapi tingginya 100 meter. Tubuhnya ditutupi lapisan sisik oranye, dan memegang tongkat bergigi serigala besar di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Makhluk ini berlari di kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kehampaan itu berguncang. Ini adalah Raja Dewa. Itulah God King. Banyak orang berseru. Aura makhluk hidup ini terlalu mengerikan. Itu jelas merupakan Raja Dewa. Makhluk hidup itu menyerang God King milik ras Jiwa Es. Membunuh. God King dari klan Jiwa Es berteriak dan menyerang lawannya. Ledakan. Kedua belah pihak saling bentrok dan separuh langit tertutup es. Ledakan. Ledakan. Makhluk itu dan Raja Surgawi dari klan Jiwa Es keduanya berhasil dipukul mundur. Gerakan ini seimbang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak anggota klan Jiwa Es yang terkejut. Perlu diketahui bahwa para Raja Dewa dari berbagai kekuatan yang memasuki alam dewa kuno kali ini semuanya adalah tokoh terkemuka di antara para Raja Dewa. Mereka adalah eksistensi dengan kecakapan tempur yang sangat kuat dan dapat dengan mudah menekan para Raja Dewa dengan level yang sama. Namun, makhluk itu mampu melawan God King dari ras Jiwa Es. Mungkinkah levelnya jauh lebih tinggi daripada God King dari ras Jiwa Es? Membunuh. Membunuh. Makhluk itu dan God King ras Jiwa Es berteriak bersamaan dan mulai bertarung lagi. Keduanya bertarung dengan sengit di langit. Kehampaan bergetar seolah-olah dua bintang bertabrakan. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Raung, raung, raung. Di sisi lain, para iblis tengah menyerbu ke arah markas klan Jiwa Es. Setan-setan ini memiliki penampilan yang berbeda-beda, dan tubuh mereka dipenuhi oleh ki iblis dan ki jahat, yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Serang dan bunuh iblis-iblis ini. Seseorang meraung. Wus. Wus, wus. Di markas klan Jiwa Es, para ahli klan Jiwa Es mulai bergerak. Satu serangan demi satu dilancarkan. Suhu di daerah itu mulai turun dengan cepat. Di darat dan di langit, es terus bermunculan. Banyak setan yang dibekukan dalam es. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa iblis yang lebih kuat mengguncang tubuh mereka dan es di tubuh mereka pun terguncang. Beberapa iblis terbunuh, namun lebih banyak iblis lagi yang menyerbu dan menyerang susunan markas klan Jiwa Es. Ledakan, ledakan, formasi itu mulai berguncang hebat. Basis klan Jiwa Es hanya sementara. Formasinya juga sementara, jadi kekuatannya secara alami terbatas. Ia tidak dapat menahan serangan iblis yang tak ada habisnya. Formasi itu terus berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja.